Prediksi starting 11 Timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2022. Perkiraan starting 11 terkuat Timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2022. Timnas Indonesia harus bersiap dengan opsi tanpa bek tengah, Elkan Bagot, ketika bermain di ajang Piala AFF tahun 2022. Bagot belum menghadiri panggilan dari Timnas Indonesia untuk menjalani training camp. Pemain 20 tahun itu tak mendapat izin dari Gillingham FC karena agenda TC bentrok dengan jadwal pertandingan mereka. Lantaran Piala AFF tak masuk kalender resmi FIFA, Gillingham tidak wajib untuk melepas Bagot. Kabarnya, The Gills baru akan melepas Bagot jika Indonesia lolos ke babak semifinal. Selain Bagot, Sandy Walsh juga sedang berada di klubnya KV Mechelen. Sandy sempat bergabung dengan TC Timnas Indonesia yang digelar di Bali. Kabarnya, Sandy akan melewatkan laga perdana Indonesia di Piala AFF tahun 2022 lawan Kamboja. Lalu, seperti apa potensi starting 11 terkuat Timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2022 tanpa Bagot dan Sandy Walsh? Mari kita simak ulasan lebih lengkapnya. Shin Tae-yong membawa 3 penjaga gawang ke Piala AFF tahun 2022. Mereka adalah Nadeo Argawinata, Imriandi, dan Syahrul Trisna Fadil. Dari 3 nama tersebut, Nadeo diunggulkan untuk menjadi kiper nomor 1 di Timnas Indonesia, sebab sejak Piala AFF tahun 2020 lalu, kiper kelahiran Kediri tersebut selalu jadi andalan Shin Tae-yong di bawah Mistar. Performa Nadeo juga sangat konsisten. Pada level klub dan Timnas Indonesia, tak ada yang perlu diragukan dari kemampuan kiper 25 tahun ini. Memainkan Irianto akan memberi banyak opsi bagi Shin Tae-yong. Sebab, Irianto pandai memainkan banyak peran. Dia bisa menjadi bek tengah dan gelandang secara bergantian. Skenarionya, Irianto akan bermain sebagai bek tengah ketika Indonesia kehilangan bola, sementara ketika menguasai bola, Irianto akan bergerak maju sebagai gelandang dan membuat klub lebih leluasa membantu serangan. Sebenarnya, masih ada Rizky Ridho dan Hansa Muyama yang bisa memainkan peran bek tengah. Namun, dengan fleksibilitas Irianto, dia diunggulkan untuk jadi pemain inti. Jordi Amat akan menjadi harapan baru bagi Timnas Indonesia untuk meraih gelar Piala AFF tahun 2022. Jordi Amat punya rekam jejak yang sangat bagus untuk ukuran pemain Asia Tenggara. Jordi Amat pernah membela beberapa klub top Eropa. Dia pernah menjajal persaingan top level di La Liga dan Premier League. Pemain 30 tahun itu juga cukup sukses bersama AS Open di Belgia. Jordi Amat diyakini akan menjadi pilihan utama di posisi bek tengah, baik untuk skema 3 bek sejajar maupun 4 bek. Shin Tae yang masih membutuhkan jasa Fahrudin. Selain sebagai kapten yang sangat disegani para pemain, sosok 33 tahun ini juga masih sangat kompetitif pada aspek teknis. Fahrudin punya jam terbang tinggi di Piala AFF. Pengalaman itu bisa membantu Indonesia untuk meraih prestasi puncak pada edisi 2022. Pelapis Fahrudin, ada nama Muhammad Ferrari. Bek muda Persija Jakarta itu diangkut Shin Tae yang dari Indonesia U20 ke tim senior. Sandy Walsh membuat Asnawi punya pesaing yang kompetitif di posisi wingback kanan. Bahkan, selain Sandy, masih ada Yakob Sayuri yang juga bisa memainkan peran itu dengan sangat baik. Namun, dengan progres yang ditunjukkan 2 tahun terakhir,
Asnawi sangat layak untuk menjadi pemain inti. Asnawi kini telah berkembang pesat dari aspek teknis maupun mental. Sebagai opsi, jika Asnawi mendapat sanksi akumulasi kartu atau tak bisa bermain, Yaakob Sayuri bisa diandalkan. Mark Klok bakal menjadi pemain vital di lini tengah. Mark Klok bisa diplot sebagai gelandang bertahan yang sekaligus bertugas memulai serangan dari bawah. Bahkan, Klok bisa menjadi alternatif untuk mencetak gol. Klok punya kemampuan mengatur ritme permainan dengan umpan-umpannya. Selain itu, pemain 29 tahun ini juga punya eksekusi bola mati yang bagus. Sebagai pelapis Klok, Shin Tae-yang punya Syahrian Abimanyu. Selain itu, Irianto juga bisa dimainkan untuk posisi gelandang. Keberadaan Kambuaya akan melengkapi ruang mesin timnas Indonesia. Kambuaya punya koneksi yang bagus dengan Mark Klok dan Rahmat Irianto. Mereka sudah bermain bersama untuk waktu yang cukup lama. Jika dibanding Klok, Kambuaya bertipe lebih ofensif. Kambuaya punya dribble dan kemampuan menerobos pertahanan lawan yang bagus. Sebagai alternatif, Shin Tae yang punya Marcelino Ferdinand untuk posisi gelandang serang. Pemain 18 tahun itu punya naluri gol dan visi bermain yang jempolan. Pratama Arhan memang belum mendapat banyak kesempatan bermain di Tokyo Verde. Namun, ketika dimainkan di timnas Indonesia, Arhan tak pernah membuat kecewa. Penampilan Arhan selalu maksimal bersama skuad Garuda. Arhan diprediksi masih akan menjadi pilihan utama di posisi wingback kiri. Arhan adalah pemain muda terbaik di Piala AFF 2020 dan mungkin meraih prestasi lebih baik di edisi kali ini. Sebagai pelapis Arhan, ada nama Ido Febriansyah yang bisa diandalkan lantaran tampil bagus pada level klub. Ada dua pemain yang bisa menjadi opsi untuk posisi winger kanan, Eji Maulana Fikri dan Sadil Ramdhani. Keduanya bermain di luar negeri. Sadil bermain di Malaysia dan Eji bermain di Slovakia. Jika melihat performa di klub, Sadil punya peluang lebih besar untuk menjadi pilihan utama Shin Tae-yang, sebab dia menjadi pemain utama di Sabah FC dan menunjukkan performa bagus. Sementara, Eji masih berjuang untuk bisa mencapai level terbaiknya usai cedera. Eji masih berupaya mendapat menit bermain secara reguler di Zlate Mouravs. Cedera yang dialami Dimas Drajat membuat Shin Tae yang memanggil Spasojevic ke timnas Indonesia. Namun, bukan berarti kualitas Spasojevic berada di bawah Dimas Drajat. Spasojevic telah membuktikan kualitasnya pada level klub. Konsistensi pemain 35 tahun ini sangat luar biasa bersama Bali United dan klub-klub sebelumnya. Masalahnya, apakah Spasojevic mampu beradaptasi dengan gaya sepak bola yang ingin diterapkan Shin Tae-yang? Jika mampu, maka Spaso bisa menjadi tumpuan lini depan timnas Indonesia. Witan Sulaiman bisa dikatakan menyegel satu tempat di lini depan. Performa pemain 21 tahun ini sangat bagus bersama timnas Indonesia. Dia adalah salah satu pemain andalan Shin Tae yang di lini serang. Di Piala AFF 2020 lalu, pemain asal klub Astrensin itu tampil cukup impresif. Witan mampu mencetak 5 assist. Selain pandai mengkreasi peluang, Witan juga cakap dalam urusan mencetak gol. Witan diprediksi akan tampil impresif di Piala AFF 2022. Bahkan, jika mampu membawa Indonesia meraih prestasi, Witan punya peluang untuk menjadi pemain terbaik di Piala AFF 2022. Itulah tadi perkiraan starting 11 timnas Indonesia pada Piala AFF 2022. Sampai jumpa pada video berikutnya.